Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa sehingga kita diberikan pemahaman yang benar dan Tuhan kiranya menuntun kita untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya sehingga kita benar-benar memuliakan Dia dalam segenap hidup kita. Marilah berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur sekali atas kesempatan yang indah Tuhan berikan. Kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan saat ini kami mau membacanya, tolonglah jelaskan kepada kami dan tuntunlah kami juga untuk dapat melakukannya. Dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 77 ayat yang ke-12 dan 13. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Saat kita membaca satu perikop ini, maka kita akan diberikan sebuah kesadaran bahwa ternyata saat seseorang dalam kesusahan, penting bagi dia untuk mengingat bagaimana dia bisa keluar dari kesusahan itu. Kita juga membaca di ayat sebelumnya, yang awalnya orang sedang keadaan susah, orang yang sedang cemas, orang yang sedang lesu, tapi akhirnya datang kepada Tuhan dan Tuhan bebaskan mereka. Maka sebenarnya tema dari satu perikop ini ialah bagaimana kita mengingat perbuatan Tuhan yang terus Dia kerjakan dalam hidup kita. Maka dikatakan di sini bahwa aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jikalau saya berikan waktu kepada kita saat ini untuk merenungkan tentang perbuatan Tuhan dalam hidup kita, maka apakah kita mampu mengingatnya dengan cepat? Banyak orang telah mendapatkan hal yang indah daripada Tuhan, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang terus didampingi oleh Tuhan dalam hidupnya, tetapi mereka tidak sadar bahwa Tuhanlah yang menolong mereka. Banyak orang yang merasa dirinya yang mampu. Banyak juga orang yang merasa karena mereka hebat, mereka lupa kalau Tuhan yang mendampingi mereka. Maka, marilah kita mengingat sejenak hidup kita yang dulu, di saat kita bersedih, di saat kita kehilangan seseorang, di saat kita melepaskan apa yang menjadi keinginan kita, yang kita cintai, dan mungkin kita sangat sedih saat itu. Dan ingatlah, apakah ada tangan Tuhan yang menolong kita saat itu? Mungkin kita akan berkata, tidak ada tangan Tuhan. Karena yang ada adalah tangan keluarga saya, tangan teman-teman saya. Justru karena saya punya banyak uang, akhirnya saya bisa lepas dari semua permasalahan saat itu. Tetapi kita harus sadar bahwa dengan hadirnya orang-orang seperti keluarga, teman, bahkan uang kita, itu pun karena Tuhan yang menyertai kita. Itu semua Tuhan berikan sebagai jalan untuk terus menolong kita. Maka harusnya kita tidak akan pernah kesusahan untuk mencari dan menemukan di mana Tuhan di masa lampau kita. Kita akan sangat mudah menemukan di mana pekerjaan Tuhan dalam masa-masa sulit hidup kita. Maka hal yang harus kita kerjakan saat ini ialah semakin menyadari bahwa ternyata yang selama ini memimpin kita adalah Tuhan, yang terus mendampingi kita adalah Tuhan, yang membuat kita bertahan sampai sekarang adalah Tuhan. Sehingga kalau kita sadar hal ini, maka apa yang harus kita lakukan? Dikatakan di ayat 13, aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Maka kita suka menyebut perbuatan Tuhan yang besar itu, suka menceritakan perbuatan Tuhan yang indah itu. Maka kita belajar sebuah prinsip namanya penginjilan. Jikalau kita sudah merasa dan jika kita sudah menerima semua kasih Tuhan itu, maka kita harus menceritakan kepada orang lain. Maka kita harus senang menyebut-nyebut perbuatan besar itu, sehingga orang lain juga tertarik mendengar Tuhan, sehingga mereka bisa saja Tuhan pakai untuk menyatakan apa yang Tuhan inginkan di dunia ini nantinya. Maka kita semua, mari ingat di mana Tuhan terus menolong kita.
ingat dan terus renungkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Tetapi jangan sampai hanya mengingat. Senanglah menceritakannya. Senanglah menyebut-nyebut perbuatan Tuhan. Senanglah memberitakan hal-hal demikian kepada banyak orang, supaya mereka semakin kagum kepada Tuhan kita, dan akhirnya mereka yang awalnya tidak percaya sampai akhirnya percaya karena mereka kagum kepada Tuhan yang terus memimpin hidup kita sampai saat ini. Kiranya di masa sulit kita saat ini, kita juga dipimpin oleh Tuhan, supaya suatu saat nanti kita akan dapat melihat bahwa Tuhanlah yang menolong kita. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang menolong kami dalam masa-masa lampau hidup kami. Bahkan di masa-masa yang sangat sulit, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Maka berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh, supaya kami datang kepada Engkau, bersyukur kepada Engkau, dan terus menyebut-nyebut perbuatan-Mu yang ajaib itu, dan memberitakannya kepada banyak orang, supaya mereka juga percaya kepada Engkau yang maha besar, yang maha agung. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus. Amin.